warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan memaparkan materi mengenai inflasi dan pertumbuhan uang. Sebelum memulai videonya, jangan lupa pencet tombol like dulu ya. Terima kasih. Saya Zainuddin Nasirin, NIM 12401193042. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi inflasi beserta jenis-jenisnya. Untuk yang pertama, definisi inflasi. Inflasi adalah kecenderungan meningkatnya harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Dalam pengertian yang lain, inflasi merupakan persentase kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah indeks harga konsumen atau biasa yang disebut dengan IHK. Selanjutnya, jenis-jenis inflasi. Jenis-jenis inflasi ada 3. Yang pertama, demand pull inflation. Inflasi ini terjadi akibat pengaruh permintaan atau demand yang tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah penawaran produksi. Yang kedua, cost push inflation. Inflasi ini disebabkan oleh kenaikan biaya produksi yang disebabkan oleh kenaikan biaya input atau biaya faktor produksi. Yang terakhir atau yang ketiga, bottleneck inflation atau inflasi layer botol. Inflasi ini disebabkan oleh faktor penawaran atau faktor permintaan. Perkenalkan, nama saya Milenia Grima Sanjani dengan nomor NIM 12401193027. Di sini akan menjelaskan tentang metode menghitung inflasi. Jadi, indeks harga konsumen adalah nomor indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. IHK juga sering digunakan untuk menghitung tingkat inflasi suatu negara dan juga sebagai pertimbangan penyesuaian gaji, upah, uang pensiun, dan kontrak lainnya. Untuk memperkirakan nilai IHK pada masa depan, ekonom menggunakan indeks harga produsen, yaitu harga rata-rata bahan mentah yang digunakan produsen untuk membuat produknya. IHK merupakan persentase yang digunakan untuk menganalisis tingkat atau laju inflasi. IHK adalah indeks yang sering dipakai, namun bukanlah satu-satunya indeks yang digunakan untuk mengukur laju inflasi, karena masih ada indeks yang dapat digunakan, yakni indeks harga produsen, yaitu mengukur harga sekelompok barang yang dibeli oleh perusahaan. Inflasi yang diukur dengan IHK di Indonesia dikelompokkan menjadi 7 kelompok pengeluaran, yaitu yang pertama kelompok bahan makanan, yang kedua kelompok makanan jadi, minuman, dan tembakau, yang ketiga kelompok perumahan, yang keempat kelompok sandang, yang kelima kelompok kesehatan, yang keenam kelompok pendidikan dan olahraga, dan yang terakhir adalah kelompok transportasi dan komunikasi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan inflasi terjadi, antara lain yang pertama meningkatnya jumlah permintaan barang tertentu, namun stok atau suplainya terbatas sehingga terjadinya lonjakan harga. Lalu yang kedua, biaya produksi sebuah barang atau jasa mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan karena terjadinya peningkatan harga bahan baku dan upah pekerja, sehingga produsen akan mengambil tindakan mengerek harga jual barang atau jasa. Lalu yang terakhir, saat jumlah uang yang beredar di masyarakat cukup tinggi, ketika jumlah uang dari masyarakat meningkat 2 kali lipat, harga barang pun akan mengalami peningkatan yang setara. Hal ini menyebabkan daya beli masyarakat tinggi, namun stok barang tetap statis. Dari selanjutnya yaitu hubungan pertumbuhan uang dengan inflasi. Jadi hubungan antara defisit anggaran, pertumbuhan uang, dan juga inflasi ini merupakan salah satu isu yang sangat penting dalam kebijakan moneter dan fiskal di dunia. Indonesia pun pernah mengalami hyperinflation yang disebabkan karena pencetakan uang secara besar-besaran oleh Bank Indonesia untuk membiayai defisit anggaran pemerintah akibat kebijakan fiskal yang terlalu ekspansif, di mana kebijakan fiskal ini itu merupakan suatu kebijakan yang dilakukan dengan menambah jumlah uang yang beredar
untuk mengurangi tingkat pengangguran dan juga meningkatkan daya beli masyarakat pada saat perekonomian mengalami krisis. Peningkatan jumlah uang yang beredar akan meningkatkan inflasi. Namun ada kalanya di mana saat peningkatan jumlah uang yang beredar itu tidak meningkatkan inflasi. Jika pertumbuhan uang atau uang yang beredar itu lebih cepat daripada output real atau pendapatan, maka inflasi akan terjadi. Karena ada banyak jumlah uang, sedangkan stok barang di pasaran itu tetap, sehingga nanti permintaan akan meningkat, lalu produsen atau perusahaan akan meningkatkan harga barangnya. Namun sebaliknya, jika jumlah uang yang beredar itu sama dengan output real atau pendapatan, maka harga barang akan tetap dan inflasi tidak akan terjadi. Materi selanjutnya yaitu dampak inflasi. Inflasi yang ringan akan memberikan pengaruh positif dalam arti mendorong perekonomian ini untuk menuju ke arah yang lebih baik, seperti meningkatkan pendapatan nasional, membuat orang lebih bergairah untuk bekerja, menabung, dan bahkan berinvestasi. Namun sebaliknya, inflasi yang parah akan menyebabkan perekonomian menjadi kacau, bahkan hal-hal seperti kesenjangan distribusi pendapatan dan pendapatan real akan merosot itu dapat terjadi. Harga-harga barang akan naik, sedangkan pendapatan real penduduk berpenghasilan rendah itu mengalami kemerosotan.